kita kemarin sudah merenungkan tentang bagaimana kondisi keadaan manusia sebelum manusia dipulihkan. Ya, kita hidup di dalam dosa yang sangat mengerikan. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus mencipta ulang, ya, dengan cara dia mati di kayu salib. Dia mencipta ulang, recreate, ya, supaya kita menjadi ciptaan yang baru dan menjadi manusia yang baru. Nah, kita sudah belajar minggu lalu tentang manusia baru. Nah, hari ini kita mau lihat, ya, saudara, langkah-langkah praktis apa yang kita perlu lakukan untuk kita bertumbuh bersama dalam komunitas manusia baru. Nah, kita ulangi sedikit supaya kita nggak lupa apa itu manusia baru, saudara. Next. Nah, kita masih ingat, saudara, dulu kita adalah bagian dari manusia lama. Siapa manusia lama itu? Adam dengan tubuhnya. Nah, saya yang lama ada di dalam Adam. Ya, saya bagian dari manusia lama. Nah, tapi saudara, ketika saya jadi bagian dari manusia lama, maka hidup saya mengerikan. Karena Adam yang bersekutu dengan saya mentransfer kepada saya dosa asal. Dan saya hidup dalam dosa, akibatnya, ya, kemarin kita udah belajar, kemudian bukan hanya hidup dalam dosa, saudara. Pertama katanya kita sudah mati, ya, kemudian hidup dalam dosa, dan kemudian mengikuti jalan dunia ini. Kemudian kita, saudara, dikuasai oleh kuasa gelap, hidup dalam hawa nafsu, ya. Akhirnya, saudara, kita harus dimurkai, mengerikan, saudara, dimurkai, ya, terpisah dengan Allah sampai selama-lamanya. Nah, itu yang terjadi. Tapi karena Yesus begitu mengasihi kita, karena begitu besar rahmat dan kasih-Nya, saudara, Dia menghidupkan kita, artinya menciptakan kita ulang, ya. Dia menciptakan kita jadi manusia baru, ada di dalam bagian dari manusia baru. Nah, caranya gimana? Dia mesti bunuh dulu si Adam, ya. Nah, dulu manusia lama kita, saudara, itu yang, saudaraku, kita hidup di dalamnya. Maka Tuhan memisahkan kita dari Adam dengan cara apa? Ya, ini dia. Saya ilustrasikan, dipancung kepalanya, saudara. Jebret, putus. Ya, nah, tapi badan kita ini, saudara, yang tadinya bagian dari Adam, masih mempunyai apa? Kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. Masih punya kebiasaan-kebiasaan sebagai respon otomatis. Ya, ingat ayam kepalanya dipotong, saudara, badannya masih bergerak. Demikian kita, saudara, kita masih punya respon-respon otomatis di dalam tubuh kita. Nah, ini mesti dihentikan, ya, dihentikan sambil mengenakan manusia baru, karena kita sekarang sudah dibaptis, dicangkokkan ke dalam tubuh Kristus. Jadi kita mesti bangun respon-respon otomatis, kebiasaan-kebiasaan manusia baru yang tidak otomatis terbentuk sendiri waktu kita lahir baru. Harus dibangun, saudara, dibentuk. Seperti dulu kebiasaan lama, takes time, begitu lama terbentuk. Demikian, saudaraku, kebiasaan baru perlu waktu untuk dibentuk, saudara. Ya, nah, tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa, saudara, next, ya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru? Praktikalnya bagaimana, Pak Edi? Ya, nah, itu yang kita mau tahu, kan. Jadi takes time untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Perlu waktu. Ini berlangsung terus-terusan sampai kita nanti ketemu Yesus. Jadi ini bukan
apa ya? Oh, bukan ini semalam aja atau lewat sebuah seminar atau ini saudaraku lewat sebuah apa saudaraku 3 bulan ya. Enggak, ini takes time ya, seumur hidup kita. Ya, bagaimana caranya? Nah, itu yang kita mau lihat. Nah, saya mau ajak saudara baca ayat 17 sampai ayat 32, nanti saudara baca di rumah lebih lanjut ya. Tapi saya mau memperlihatkan beberapa ayat ini dari terjemahan terjemahan lama ya. Nah, mari kita lihat ayat 17. Demikian inilah kukatakan dan saksikan di dalam Tuhan, supaya jangan lagi kamu berjalan seperti orang kafir yang melakukan diri menurut pikiran yang sia-sia. Ya, ini ayat 17 saja. Lalu lanjut ayat 20. Tetapi bukannya begitu kamu ini belajar daripada Kristus. Jikalau sungguh kamu sudah mendengarkan dia dan sudah diajari di dalamnya sebagaimana kebenaran itu ada di dalam Yesus, yaitu akan hal kelakuanmu yang dahulu itu, kamu membuang perangaimu yang lama, yang rusak menurut daya hawa nafsu, dan supaya roh pikiranmu diperbaharui di dalam kamu sambil berperangaikan perangai yang baru yang dijadikan menurut teladan Allah di dalam kebenaran dan kesucian yang benar. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat ini, saudara, cara menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, ya, caranya bagaimana, saudara? Coba perhatikan ayat-ayat yang saya highlight warnanya. Ya, pertama, kita perlu berjalan bukan seperti orang kafir. Orang kafir itu orang yang belum kenal Tuhan. Berarti kita harus berjalan ya sebagai manusia baru, ya, berjalan bersama Kristus. Itu pertama. Kedua, highlight yang warna oranye. Kita mesti belajar dari Kristus, Saudara. Ya, belajar supaya kita mendengar suara dia dan diajar oleh dia sebagai pemagangnya, saudara. Ya, kemudian barulah kalau itu terjadi, saudara, maka kita bisa membuang kelakuan-kelakuan yang dahulu dan perangainya, dan kemudian mengenakan perangai yang baru, saudara. Ya, nah artinya apa? Kita baru ngalamin perubahan hidup, saudara. Ya, sehingga kita berubah makin serupa dengan Kristus. Jadi bagaimana caranya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru? Ya, praktek 3B. Next, kita lihat saudaraku. Ya, jadi praktek 3B. Ya. Nah, berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah serupa Kristus. Inilah pemuritan, saudara. Inilah gaya hidup murid Kristus. Ya, jadi saudara masih praktek nggak 3B? Ya, kalau nggak praktek 3B, saudara bukan sedang pemuritan. Walaupun saudara ikut program-program yang bagus-bagus, ikut dengar khotbah-khotbah yang bagus-bagus, tapi kalau saudara tidak berjalan tiap hari bersama Kristus, tidak belajar dari Kristus, maka saudara nggak bisa berubah serupa Kristus. Nah, inilah gaya hidup seorang murid. Jadi, saudara, kita mesti praktek 3B. Nah, pertanyaannya di mana praktek 3B-nya? Nggak boleh hanya sendirian, saudara. Kalau kita sendirian, nggak akan nyampe. Karena Yesus tidak panggil orang ikut dia sendiri-sendirian. Dia panggil orang ikut dia, lihat gambarnya, saudara. Minimal berdua, ya, berdua bertiga, ya, ikut dia, saudara. Itulah namanya kompak. Makanya saudara, kita praktek kompak, ya. Dan kalau saudara kompak, ingat jangan lupa sharing 3B. Ya, jadi kita bukan hanya saudaraku praktek 3B, tapi harus dalam kompak. Nah, demikian juga ada orang praktek kompak tapi nggak praktek 3B, nggak terjadi apa-apa juga, saudara. Itu bukan pemuritan. Ya, jadi pemuritan itu praktek 3B dalam kompak.
Ingat ya. Nah, bagaimana kita praktek 3B dalam kompak? Pertama, praktek berjalan ya bersama dengan Kristus. Nah, ayat 17 coba kita baca lagi. Ini bagus sekali, Saudara. Saya ambil terjemahan lama ya. Demikian inilah kukatakan dan saksikan di dalam Tuhan, supaya jangan lagi kamu berjalan seperti orang kafir yang melakukan diri menurut pikirannya yang sia-sia. Nah, ini yang pertama, Saudara. Kita nggak boleh tiap hari berjalan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, orang yang tidak mengenal Allah berjalan menurut pikiran yang sia-sia. Jadi dari bangun pagi, Saudara, sampai tidur lagi sepanjang hari, dia berjalan menurut pikiran yang sia-sia. Nah, kalau dia berjalan menurut pikiran yang sia-sia, hidup dia akan begitu, akan sia-sia, Saudara. Nah, apa itu pikiran yang sia-sia? Kita pikir sia-sia cuman nggak ada gunanya, ya. Tapi bukan seperti itu, Saudara. Nah, pikiran yang sia-sia, Saudara, itu dalam bahasa aslinya Matiaus. Matiaus, Saudara, itu sebenarnya bahasa Ibrani, Saudara. Tapi diyunanisasikan. Nah, Matiaus punya arti, Saudara, yang pertama sia-sia, ya. Tapi yang kedua artinya sombong, ya, Saudara. Bisa berarti sombong. Aneh ya, jadi pikiran sia-sia itu pikiran yang sombong. Nah, pikiran yang sombong itu sia-sia, Saudara. Ya, pikiran sombong itu apa? Pikiran yang berpusatkan kepada ego. Itu dia, Saudara. Pikiran yang egosentris. Nah, ini di bawah ada ya. Itulah pikiran yang sia-sia. Semua pikirannya berasal dari egonya, Saudara. Jadi saya, ya, saya yang akan hidup hari ini. Saya yang akan berusaha hidup hari ini. Saya yang menentukan benar atau salah. Saya yang menentukan hidup saya. Saya. Nggak perlu Tuhan. Nah, itu dia. Itu sombong. Sombong adalah orang yang tidak mau bergantung kepada Tuhan. Ya, Saudara. Nah, kita mesti rubah pikiran kita. Nggak boleh pikiran yang sia-sia, tapi pikiran yang kristosentris. Apa itu kristosentris, Saudara? Itulah pikiran manusia baru. Ya, ganti. Nah, gimana gantinya, Saudara? Ya, gantinya gimana, Saudara? Nanti kita lihat, ya. Tapi kita lanjut dulu, Saudara. Kalau langkah pertama kita bangun pagi langsung kita cek pikiran kita pikiran sombong, ya. Ingat, kita semua punya pikiran yang sia-sia ini, Saudara. Kenapa? Walaupun kita udah putus hubungan dengan Adam, masih ingat, Saudara, tapi karena tubuh kita masih tubuh belum kebangkitan, masih tubuh yang lama, di dalam tubuh kita punya pikiran daging, Saudara. Ya, pikiran daging. Jadi kita ingat, kalau saudara bangun pagi, saudara nggak lakukan apa-apa, cenderungnya saudara berpikiran daging. Oke? Pikiran apa yang sia-sia, pikiran yang sombong. Saya yang hidup, saya yang penting, saya, apa-apa saya. Ya, nah itu dia, saudara. Jadi kalau saudara udah berpikiran begini, langkah keduanya, maka digelapkan akalnya. Ya, terjemahan baru bilang pengertiannya menjadi gelap. Nah, akal di sini dianoia, saudara. Dianoia itu adalah ya kemampuan di otak kita untuk berpikir yang mendalam, ya, yang menghasilkan pengertian. Ya, jadi saudara, ya, kalau saudara pikirannya sia-sia, itu tadi, saya, maka pikiran akal saudara gelap. Ya, gelap, saudara. Gelap itu artinya saudara
melihat apa aja, menafsir apa aja salah, ya. Jadi saudara salah, cara pandang saudara salah, ya. Inilah yang dikatakan dalam Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan akalmu. Nah, ini sama, saudara. Ya, ada kaitannya, saudara, ya. Nggak persis sama, tapi ada kaitannya, yaitu saudara, ya, kita mesti, saudara, perbarui pikiran kita. Kalau enggak, pikiran kita gelap, saudara. Akal kita gelap, ya. Jadi kita pengertiannya nggak pernah dapat pengertian yang benar. Pengertiannya selalu salah. Ya, melihat Tuhan, pengertiannya salah. Melihat hidup ini, pengertiannya salah. Melihat apa yang terjadi, saudara, pengertiannya salah. Baca Alkitab, pengertiannya salah. Lihat diri sendiri, pengertiannya salah. Ya, lihat istri, pengertiannya salah. Lihat anak-anak kita, pengertiannya salah. Salah semua, saudara. Karena udah gelap dianoyanya, pengertiannya. Ya, nah habis itu dia jauh dari kehidupan dengan Allah. Ya, orang yang saudara I terus saya itu independen, nggak mau dia deket-deket sama Tuhan. Makanya kalau pagi itu saudara dikuasai oleh saya itu, sepanjang hari itu saudara nggak mau deket sama Tuhan. Ya, I itu independen dari Tuhan. Ya, ada seorang yang saudara ketika dia ya hidupnya egois, saudara. Coba diajak dia persekutuan, nggak mau. Ajak dia doa pagi, nggak mau, saudara. Nggak mau. Karena apa, saudaraku? Karena I yang berkuasa, saya, ya. Nah, habis itu dia menjadi apa, saudara? Jahil. Jahil itu bukan, dia suka jahilin orang. Bukan, saudara. Jahil itu jahiliyah, tahu jahiliyah? Kebodohan, zaman jahiliyah, ya. Jadi bodoh, saudara. Hoflok, oke? Ya, habis goblok, nggak ngerti kehendak Tuhan, oleh sebab kedegilan hatinya. Nah, habis goblok, kalau nggak bertobat lagi, saudara, menjadi degil. Degil itu apa, saudara? Ya, goblok kuadrat itu degil. Nah, bedanya goblok sama degil apa, saudara? Kalau bodoh itu gini, kita seperti nanya sama anak ya, nak, 2 tambah 2 berapa, nak? Ya, 5, om. Salah, nak. 4. Oh, 4. Nah, itu bodoh. Kita tanya lagi, nak, kalau 2 tambah 3 berapa? Ya, 6, om. Salah, 5, nak. Oh, salah ya, om ya. Nah, itu bodoh. Tapi kalau degil, kita tanya, 2 tambah 2 berapa, nak? Ya, 6, om. Salah dong. 4. Kalau gua mau 6, mau apa? Nah, itu degil, ya. Bodoh kuadrat itu, saudara. Ya, jadi nggak bisa dibilangin. Kalau bodoh masih bisa dibilangin. Ya, ini salah. Oh, salah ya. Saya belajar lagi ya. Tapi kalau degil nggak bisa dibilangin, saudara. Dibilangin yang benar, dia ngotot. Nah, itu dia. Ya, 19, sebab sudah hilang perasaannya. Oh, ya, hati nuraninya udah tumpul terhadap dosa, ya udah hilang perasaannya terhadap dosa. Mereka itu menyerahkan dirinya, tuh menyerahkan, menyodorkan dirinya kepada percabulan, melakukan segala perbuatan yang cemar dengan lobanya. Nah, ini dia, ya. Akhirnya dia berbuat perbuatan-perbuatan daging. Jadi dimulai dari pikiran sia-sia. Pikiran sia-sia itu apa? Pikiran daging. I tadi itu ya. Saya. Ya. Pikiran-pikiran daging kalau dibiarkan, saudara bangun pagi ini. Selamat pagi Tuhan. Ya, tapi saudara ya nggak menyerahkan diri saudara. Nggak melakukan apa-apa. Saudara cuman ngomong selamat pagi, terus habis itu udah pikiran-pikiran daging terus bekerja, saudara. Nah, sepanjang hari itu saudara akan dibawa kepada langkah-langkah ini.
jadi gelap akalnya, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, jahil, degil, dan akhirnya hilang perasaannya dan menyerahkan diri kepada perbuatan-perbuatan daging. Nah, ini kita nggak boleh lakukan, kata Paulus. Jadi kita mesti bertobat, ya, bertobat. Nah, bertobat itu apa? Dirubah pikirannya, saudara. Nah, bagaimana membuang pikiran yang sia-sia? Nah, jangan pakai kekuatan, saudara. Jangan. Ya, nanti baca di rumah aja, saudara baca Roma 5 ayat Roma 8 ayat 5. Sebab barang siapa yang hidup atau berjalan menurut daging, memikirkan perkara-perkara yang dari daging. Dan barang siapa yang berjalan menurut roh, memikirkan ya perkara-perkara yang dari roh. Jadi saudara, cara membuang pikiran yang sia-sia, saudara harus tahu dulu kenapa saudara berpikiran sia-sia, berpikiran daging. Karena saudara mengikuti daging. Nah, jadi caranya supaya nggak memikirkan perkara yang sia-sia, jangan hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Ya, karena kalau saudara hidup menurut roh, nah inilah bertobat, pikiran lamanya dibuang dengan cara diganti pikiran baru. Nah, cara ganti pikiran baru, ikut aja Roh Kudus, gampang saudara. Ikut Roh Kudus aja. Jadi tiap pagi makanya saudara mesti selamat pagi Tuhan Yesus, langsung ikut Roh. Ya, langsung dipimpin oleh roh, langsung penuh roh hari itu, langsung nyerah hidup saudara kepada Roh Kudus. Kira labaka shandara labakata kiara baka sanda, ikut langsung pimpinan roh, serahkan kepada roh. Ketika saudara ikut pimpinan roh, ikut digerakkan oleh roh, maka pikiran sia-sianya hilang sendiri. Ya, nah tapi kita mesti terus-terusan, saudara. Penuh roh itu mesti terus-terusan. Aneh, penuh Roh Kudus itu hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, kata penuh itu terus-terusan dan itu bagian kita bukan bagian Tuhan. Ya, jadi kita mesti penuh dengan roh terus-terusan. Ya. Nah, berarti kita nggak boleh apa, saudara? Penuh Roh Kudus sebentar aja habis itu nggak tahu penuh roh apa. Ya, penuh Roh Kudus. Kalau kita berhenti, kita nggak lagi lanjut terus penuh Roh Kudus, saudara. Pikiran daging balik lagi. Itu dia, saudara. Kenapa? Karena tubuh kita masih tubuh yang belum sempurna. Dia punya pikiran daging. Nah, pikiran daging ini nanti dia muncul, saudara. Ya, nah caranya gimana? Buang lagi, bertobat lagi, saudara. Nah, caranya gimana? Terus berjalan dalam roh sepanjang hari, biar kita dikendalikan sepenuhnya oleh roh, sehingga pikiran roh yang menguasai kita. Kalau pikiran roh yang menguasai kita, kita menghasilkan buah roh. Nah, ini dia. Ya, jadi mari tiap pagi kita harus berjalan, tiap hari berjalan dengan pikiran manusia baru. Ya, pikiran roh, pikiran manusia baru itu. Caranya ya gampang, ikut roh terus-terusan, penuh dengan roh, ya, dipimpin oleh roh. Sederhana kan, saudara? Nah, itu yang langkah pertama. Yang kedua, saudara. Next. Nah, kita belajar, ya, next, praktek belajar dari Kristus. Tetapi bukannya begitu, kamu ini belajar daripada Kristus. Jikalau sungguh kamu sudah mendengarkan dia, jadi kita disuruh belajar dari dia, saudara. Karena kita pemagangnya kan. Nah, gimana pemagang belajar dari gurunya? Harus dengar dia, ya, dan diajari oleh dia. Nah, Tuhan Yesus ngajar kita di mana, saudara? Pertama lewat firman, dia mengajar kita lewat pengajaran-pengajaran firman. Kita mesti dengar itu, saudara. Ya, tiap hari kita mesti baca firman. Itulah cara Tuhan mengajari kita. Ya.
Kemudian dia mengajari kita di mana, saudara. Ya, dia mengajari kita di dalam kompak kita, komsel kita. Ya, waktu kita dengar khotbah kayak kemarin ya, kita dengar khotbah, nah dia lagi ngajar kita dalam komunitas. Ya, kemudian tapi dia juga bisa ngajar kita di lapangan. Waktu kita ngadepin pencobaan, kita lagi digoda, lagi ada apa, saudaraku, ya, lagi ada pencobaan-pencobaan, dia ngajar kita, ya. Nah, jadi saudara, kalau saudara baca ayat-ayat ini, ya, ada dua hal yang kita selalu mesti belajar dari Kristus. Next, ya, ada dua hal. Pertama, belajar pembaharuan pikiran. Kedua, belajar ya pembaharuan perangai. Ya, nah inilah yang disebut bertobat, saudara. Pikiran itu ya perlu bertobat, saudara. Ya, perangai kita juga perlu bertobat, baru bisa diperbaharui. Nah, kata bertobat di dalam, saudaraku, bahasa Yunani dan bahasa Ibraninya, ya, kita akan lihat apa artinya. Pertama, metanoia, saudara, itu bertobat, ya. Kalau saudara mau mengalami pembaruan pikiran, harus ada metanoia. Kalau saudara mau mengalami metamorfoo, pembaharuan pikiran, harus ada metanoia. Metanoia itu ganti pikiran. Dari pikiran daging diganti jadi pikiran roh. Ya, gimana caranya? Nah, sekali lagi jangan pakai kekuatan, saudara. Yang penting saudara ambil tindakan seperti Roma 8 ayat 5. Ya, caranya gini, saudara, ganti apa? Arah. Saudara ikut siapa? Ya, cek aja diri saudara. Wih, kalau udah banyak pikiran daging nih. Ya, pikiran daging itu kan kita bisa bedain, saudara. Ya, kemarin kita udah belajar ya perbuatan-perbuatan daging, yaitu apa aja, saudara, kita udah tahu. Percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ya, apalagi saudara, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain. Cek pikiran kita, pikiran-pikiran begini enggak? Misalnya kepentingan diri sendiri. Wih, kok saya udah egois ya hari ini ya? Ah, itu pikiran daging itu, saudara. Berarti saya sedang berjalan mengikuti daging. Nah, caranya gimana membuang pikiran daging? Oh, gampang. Ya, ikuti roh, jangan ikuti si daging. Ya, itulah, saudaraku, kita ganti apa? Siapa yang kita ikuti. Nah, waktu kita ikut roh, nanti pikiran kita ganti pasti. Ya, pikirannya nggak egois lagi, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena ya pikiran roh itu adalah ya pikiran yang tidak egois, saudara. Ya, kita lihat, saudara, kalau kita udah apa, saudara, udah kacau hidupnya, aduh kacau banget ya, nggak ada damai sejahtera, itu pikiran daging, saudara. Ganti ikut roh. Ketika kita ikut roh, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus, ya. Kita lihat, waduh, kita udah susah ngampuni orang, dijengkel terus. Nah, itu pikiran daging, saudara. Ya, kalau ada pikiran daging, gimana caranya? Roba, ganti pikirannya. Nah, caranya ikut roh, itu dia. Bukan fokus ke pikirannya, tapi fokus ke siapa yang kita ikuti. Ikut aja Roh Kudus. Nanti pasti pikirannya pikiran roh, ya. Nah, itulah cara pembaharuan pikiran. Belajarlah tiap hari dari Yesus, ya. Dia akan ajar kita tiap hari, saudara. Nah, kemudian kalau bahasa Ibrani, bertobat itu teshuva, saudara. Teshuva punya arti berbalik arah 180 derajat. Nah, jangan 360 derajat. Nanti engkau masih seperti yang dulu, saudara, ya. 180 derajat. Ganti kebiasaan. Nah,
Kalau dulu kebiasaannya manusia lama, ya, kebiasaan manusia lama diganti, ya, bertobat, putar arah, gerak, ya, berjalan mengikuti kebiasaan baru. Kebiasaan baru berlawanan dengan kebiasaan lama. Nah, inilah yang kita tiap hari mesti belajar, saudara. Ya, kalau enggak, kita enggak akan, saudaraku, ya, bisa berubah. Nah, inilah, saudaraku, langkah kedua bagaimana kita menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Nah, sekarang yang ketiga, kita lihat langkah yang terakhir, ya, praktek berubah lewat kematian dan kebangkitannya. Ini yang kita renungkan minggu-minggu ini, saudara. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Ya, jadi kalau kita mau berubah, ya, kita mesti mempraktekannya, saudara, ya, dari kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib, saudara. Ya. Nah, ayat 22 bilang, yaitu akan hal kelakuanmu yang dahulu, kamu membuang perangaimu yang lama. Jadi ada kata membuang. Kemudian berikutnya ayat 24, sambil berperangaikan perangai yang baru. Jadi membuang perangai yang lama, ya. Terus apa? Mengenakan perangai yang baru. Nah, gimana caranya, saudara? Ya, ini saudara nggak mampu melakukan kalau bukan Tuhan yang memberi saudara kekuatan. Ya, kita bisa buang perangai yang lama kalau kita tahu perangai yang lama itu sudah mati. Sudah mati, kan manusia lama udah mati, saudara. Dibilangnya gini, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, ya kan? Nah, kita mesti tahu dulu manusia lama itu udah mati, saudara. Dan sekarang, ya, kita sudah jadi manusia baru. Jadi caranya gimana, saudara? Kita mesti matikanlah, ya, manusia yang lama karena kita sudah mati. Nah, kan aneh. Kok bisa gitu, Pak Edi? Oh, bisa. Ya, nah, saya terangkan, ya. Di Kolose 3 ayat 1-3. Perhatikan, ya, ini banyak orang Kristen nggak ngerti, saudara. Kolose 3 ayat 1-3 bilang, ya, kamu sudah mati. Sudah mati. Nah, itu Kolose 3 ayat 1-3. Nah, itu benar nggak kita sudah mati? Sudah. Kenapa? Karena kita sudah bersatu dengan Kristus. Kalau Kristus mati, ya kita ikut mati. Kristus dikubur, ya kita ikut dikubur. Kristus bangkit, ya kita ikut bangkit. Ya, jadi kita sudah mati. Nah, itu kebenaran posisional. Atau dalam hukum kebenaran yang, apa, saudaraku, de jure. Secara de jure kita udah mati. Secara posisi rohani kita sudah mati. Tapi aneh, coba baca ayat 5, saudara. Ya, ayat 5 bilang, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, ada yang bilang itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi dalam tubuhmu. Nah, problemnya kita punya tubuh, saudara. Ya, kayak ayam itu, saudara. Tubuh kita, walaupun udah putus hubungan dengan kepala, kayak ayam, udah putus hubungan. Ya, masih ingat ilustrasi ayam, saudara? Ayam itu kepalanya udah putus. Nah, saya mau tanya, saudara. Ayam itu sudah mati belum? Hmm. Nah, kalau secara ilmu kedokteran, udah mati, saudara. Kenapa? Karena nggak punya hubungan udah sama badannya, kepalanya udah nggak punya hubungan. Mati ayam itu, ya. Nah, demikian juga secara posisi kita sudah mati terhadap Adam. Secara rohani kita nggak punya hubungan lagi dengan Adam, udah dipancung kepalanya, putus. Tapi, nah, ayamnya masih gerak-gerak kan? Nah, itu apa, saudara? Itu adalah, ya, de facto
factonya, de jure-nya dia udah mati, tapi de facto kenyataannya masih ada respon otomatis. Itu perlu dihentikan. Nah, sama saudaraku, kita udah mati terhadap udah putus hubungan dengan Adam kok, udah mati manusia lamanya. Tapi dalam kenyataannya di tubuh kita masih ada secara de facto, faktanya dalam keadaan yang sehari-hari masih ada respon-respon otomatis yang mesti dimatikan. Nah, kita bisa mematikan respon otomatis itu kalau kita tahu ya secara posisi kita udah mati. Ya dong, ayam tadi saudara, kalau dia udah putus kepalanya, kita bisa pastikan badannya berhenti. Kalau apa? Kalau kita tahu dia udah putus hubungan dengan kepala, tinggal kita pegang aja, tunggu bentar, diem dia. Kenapa? Karena udah mati. Nah, sama saudara. Kita bisa hentikan ya kebiasaan manusia lama kalau kita tahu dia udah mati sebenarnya. Tinggal dipegang aja, dihentikan aja, nanti dia berhenti, saudara. Nah, masalahnya orang Kristen nggak tahu. Jalan terus, ya. Ditipu sama setan, jalan terus. Ditipu sama pikiran-pikiran dagingnya tadi itu, saudara. Dia jalan terus. Ya, kita bisa menghentikan perangai manusia yang lama. Karena kita sudah mati. Nah, inilah, saudara, yang penting kita perhatikan. Jadi gimana caranya praktikalnya kita mati tiap hari terhadap manusia lama, saudara. Next. Nah, jangan pakai kekuatan, saudara. Ya, biarkan Tuhan yang memproses, saudara. 2 Korintus 4 ayat 11 bilang, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Kristus, ya, supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Ya, jadi kita, saudaraku, nggak usah khawatir. Tuhan yang punya program. Ya, kita yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Siapa yang menyerahkan kita? Allah, ya kan? Allah. Ini pekerjaan Allah, bukan pekerjaan setan, bukan. Bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Allah. Diserahkan kepada maut karena Yesus. Nah, ya, kita diserahkan, saudara. Lewat apa? Nanti saudara baca ayat-ayat sebelumnya. Ya, lewat kita saudara mengalami penderitaan ya emosional. Kita dihempaskan ya, tapi tidak saudaraku ya. Kita tidak hancur dihempas, ya, kita mengalami saudaraku penderitaan emosional. Kemudian penderitaan mental, habis akal. Ya, kita dianiaya. Kita mengalami saudara? Penderitaan sosial. Kita mengalami dihempaskan. Penderitaan itu? Penderitaan fisik. Ya. Jadi kita, saudaraku, diizinkan Tuhan tiap hari lewat ujian dan pencobaan sehari-hari. Kita ngalamin itu. Waktu konflik sama istri, ya waktu kita saudara ada masalah, sampai bingung mau gimana ya nyelesain masalah ini. Waktu kita ditekan, dianiaya, ya waktu kita saudaraku harus melayani Tuhan, capek badan kita saudara. Ya, nah itu semua saudara adalah cara Tuhan bawa kita supaya kita diserahkan kepada maut. Nah, supaya kita mati. Manusia lamanya mati, saudara. Manusia lama itu ya kalau dicari akarnya ego tadi itu, saudara. Ya, I itu saya itu. Nah, supaya dia mati. Nah, kalau dia udah mati, apa yang terjadi? Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Lihat gambar yang di kiri atas. Di dalam diri kita semua ada sinar terang Kristus, saudara. Itulah kehidupan Kristus dalam diri kita. Ya. Nah, tapi terang itu nggak bisa kelihatan keluar kalau ya tubuhnya itu belum remuk. Istilahnya gini, saudara.
ada terang ditaruh di dalam bejana tanah liat. Ya kan, itu diterangkan dalam pasal 4 ayat-ayat sebelumnya, saudara. Ya, diterangkan. Kita ini sebenarnya ya bejana tanah liat yang berisi terang Kristus, kehidupan Kristus dalam diri kita. Tapi terang itu mau bersinar keluar, mau memancar keluar, bermanifestasi keluar. Kalau bejana tanah liatnya diremukkan. Ya, kalau dia remuk keluar, saudara. Nah, itulah yang Tuhan lakukan. Dia remukin kita punya ya kedagingan, saudara. Dia remukkan. Nah, caranya apa? Dia yang bawa kita kepada kematian. Nah, tinggal bagian kita apa? Nah, bagian kita ini, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Jadi kita yang mesti memutuskan saya mau mati. Nah, cara matinya gimana, saudara? Jangan bunuh diri. Jangan bawa kematian kita. Jangan bawa kematian saudara. Bawa kematian siapa? Yesus. Nah, ini yang rahasianya banyak orang nggak tahu. Kalau saudara yang mesti mati, nggak mati-mati. Makanya ada orang mati bangkit lagi, mati bangkit lagi. Karena yang mati dia, saudara. Ya, jadi yang kita mesti bawa kematian Yesus. Kita sudah mati bersama dengan Kristus. Kalau kita udah mati bersama Kristus, maka kita pasti, saudaraku, akan mati. Pasti. Karena Yesus yang mati bersama kita, saudara. Nah, kalau dia udah mati bersama kita, kita mati, maka dalam tubuh kita ini, maka kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami ini. Ya, jadi pikul salib itu artinya gini, kita bawa kematian Yesus. Makanya kemarin penting kan kita dengerin itu, oh, Yesus mati. Kalau dia nggak mati, saya nggak bisa mati. Puji Tuhan karena dia mati buat saya, ya kehidupan lama saya bisa mati. Jadi kita mati bukan dengan perbuatan, dengan usaha, tapi dengan iman. Ya, kalau kita percaya, ya kita confess. Makanya beberapa ayat sesudahnya bilang, karena kami percaya, kami pun berkata-kata. Ya udah, saudara, kalau Tuhan lagi bawa saudara, misalnya ya, ketemu sama istri, konflik, saudara. Itu pasti ada. Tiap hari ada kematian-kematian, ya. Kadang-kadang ada 2 kematian, ya. Saya kemarin berapa kematian, ya, dalam hubungan dengan ya seseorang, saudara. Nah, waktu dia, saudaraku, membawa ya mengizinkan kita diserahkan kepada maut oleh Tuhan. Nah, bagian kita gimana? Ya, kita confess aja, saya sudah mati. Nyanyi lagu itu, ku telah mati dan tinggalkan. Nah, waktu kita ya kita confess kita sudah mati, saudara, maka kehidupan Kristus menjadi nyata. Nah, akhirnya, saudara, next. Jadi, makanya coba praktek, ya, saudara, ini kita diingetin lagi, ya, dari ayat 25 sampai ayat 32. Ada 5 hal yang Paulus ya kasih PR buat jemaat di Kolosa, di Efesus, supaya mereka mematikan dusta. Karena dusta adalah kebiasaan yang berdosa dari manusia lama. Ya, kalau dustanya mati, ya, kemudian manifestasikan perkataan yang benar. Bangun kebiasaan-kebiasaan baru berkata benar. Ya, matikan marah yang berdosa, saudara. Dan jangan kasih kesempatan buat iblis. Ya, matikan kelakuan yang suka mencuri, tapi manifestasikan kelakuan yang rajin dan memberi. Ya, matikan perkataan kotor, perkataan tidak membangun, yang merusak, yang menghancurkan hidup orang, dan kemudian manifestasikan perkataan yang membangun, mendatangkan kasih karunia. Jangan mendukakan Roh Kudus dengan menyimpan kepahitan dan dosa-dosa korporat, tapi matikanlah dosa-dosa tersebut dan manifestasikan kasih
Ya, kita disuruh manifestasikan pengampunan, keramahan, ya, apalagi saudara kasih mesra seorang akan yang lain. Mari kita bangun hidup kita, saudara. Ya, kita tanggalkan ya manusia lama dan kenakan manusia baru, ya, karena kita sudah dicipta ulang oleh Tuhan. Tuhan recreate kita menjadi bagian dari manusia baru, menjadi ciptaan yang baru. Maka kita, saudaraku, harus terus-menerus praktekkan ini. Itu saja, saudaraku, yang saya mau sampaikan. Mari, saudaraku, ya, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Kalau misalnya kita masih ada waktu singkat untuk tanya jawab, silakan. Oke, saya kembalikan. Ya, thank you Kak Edi. Gimana ada teman-teman yang mau bertanya? Mungkin saya mau bertanya juga sih Kak Edi. Dari yang diajarkan tadi kan kita harus menghidupinya katanya di pemuritan di kompak gitu ya Kak ya. Maksudnya bagaimana itu ada contoh yang bisa kita lakukan nggak sih Kak? Misalnya Ya, berjalan, berubah, dan belajar itu ya. ya. Itu. Nah, makanya salah satu agenda dari kompak up-nya kan beribadah tiap hari ya. Itu bisa sendirian, bisa juga barengan seminggu sekali di kompak kita nyembah sama-sama, beribadah ya, up-nya. In-nya kita selalu bahas 3B. Hmm. Jadi kalau ditanya ngapain aja ya Pak di kompak, ya bahas 3B. Itulah sharing kehidupan. Jadi kita saling nanya, B1 kamu hari ini gimana? Nah, tiap orang cerita. Misalnya 3 ya kompaknya. Yang satu cerita, waduh B1 saya ya, saya banyak lo berpikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran kedagingan. Nah, kamu berhasil shifting nggak hari ini? Iya, enggak tuh. Saya ya akhirnya karena kena masalah saya, wah lupa saya shifting itu. Akhirnya saya jadi lalai, saya nggak praktek B1. Nggak apa-apa, cerita di kompak. Nah, temennya doain, besok jangan jangan gagal ya B1-nya ya. Nah, praktek B2-nya yuk kita sharing. Kalian belajar apa ya? Belajar apa kemarin ya? Oh ya, kemarin saya nggak belajar apa-apa dari Yesus. Ya berarti kamu nggak pemuritan nama Yesus. Nah, mau nggak besok berubah? Ya, atau hari ini kita mulai berubah. Ya, saya mau belajar dari Kristus. Saya suka gagal tuh hubungan sama istri itu berantem terus. Ya, nah, ayo belajar dari Kristus waktu berantem itu atau ada konflik, ya belajar mati. Nah, ini B yang ketiga kan. Nah, kita tiap hari ya kalau kita sharing yang singkat di kompak ya kalau saya sharing yang 3B aja ya. Nah, tapi seminggu sekali kita bisa lebih panjang waktunya, kita bisa up nyembah sama-samanya lebih panjang ya. Kita sama-sama sharing 3B dan outnya mau ngapain ya. Kompak kita mau ngapain? Apakah kompak kita mau begini-begini terus ya atau kompak kita itu alat Tuhan untuk ya membangun rumah Tuhan. Yuk kita cari batu-batu yang udah ada dari rumah Tuhan, tapi belum percaya Yesus benar-benar. Yuk kita injili dia yuk. Oh ada batu-batu yang dikirim di Komsel yang ya misalnya, waduh belum berkemenangan, dia nggak ngerti gimana ya bisa apa mengalami kesembuhan batin. Yuk kita layani dia kesembuhan batin. Nah gitu. Nangkep ya, itu contoh-contohnya. Sama itu sih Kak, lagi kalau dalam lagi yang saya belajar juga ya, maksudnya di keluarga ya, maksudnya kompak atau pemuritan itu bisa juga nggak sih dilakukan bersama istri atau dengan anak kayak gitu ya Kak, maksudnya Sangat bisa. kita muridin mereka juga gitu ya. Iya, iya. Saya punya dua kompak kan, satu dengan
para penatua berempat kami, itu tiap minggu kami kalau ada di Jakarta pasti ketemu, ya. Dan ketemunya kalau kita bahas tentang gimana pengalaman dia dengan Tuhan, ya, bagaimana dia tiap minggu ini dia ngalamin apa aja, ya, kita cerita, baru kita rapat biasanya, ya. Nah, kemudian kalau saya kompak yang kedua dengan istri. Jadi hampir tiap hari kami sharing ini 3B ini. Ya, gimana Mama bisa ini nggak, hari ini dekat nggak sama Tuhan, ya, terus-terusan nggak tinggal di hadirat Tuhan, ya kan? Jadi kalau kita sharing kan kita akuntabilitas kan, waktu kita akuntabilitas jadi makin baik 3B-nya tiap hari gitu. Terus kita biasanya yang paling banyak kita sharing tuh mati. Waduh, mati itu pasti ada, ya. Jadi itu tiap hari kita akan mengalami kematian terhadap ego, ya. Kan terus menerus tadi dibilang diserahkan kepada maut. Oke, okay? Mungkin teman-teman yang lain dia mau bertanya. Thank you kayak dia. Ya, ada lagi Bapak Ibu langsung buka mic kalau ada atau tulis di room chat. Oke? Okay? Ya, jadi kalau saudara lihat ya, tulisan Paulus itu ternyata banyak sekali tentang 3B. Nanti baca di Kolose sama 3B juga dia membahas. Ya, Kolose sama Efesus itu paralel, ya. Jadi itu tentang pemuritan. Kita nggak sadar pemuritan itu penting sekali. Ya, tiap hari kita berjalan bersama Yesus, belajar dari Yesus, dan berubah serupa Yesus. Ya, oke, mungkin karena ya udah terlalu jelas, jadi nggak ada pertanyaan lagi ya. Tinggal praktek, oke? Ya, mungkin tinggal prakteknya ya. Ya, Ya. ya. Besok, saudara, kita kembali diingatkan kuasa kebangkitannya, ya, di mana kita sekarang hidup sebagai manusia baru. Kita punya cara hidup yang berbeda, ya. Mari kita lanjut terus, ya. Kita sepanjang minggu-minggu ke depan kita mau terus bertumbuh bersama, ya, di dalam manusia baru. Oke, Tuhan memberkati. Saya Thank boleh you juga. doakan kalian. Ya, makasih kayak dia Tuhan. Tuhan, terima Berkati. kasih kami boleh lebih mengerti lagi bahwa kami bukan lagi manusia yang lama, tapi kami adalah manusia yang baru yang punya cara hidup yang berbeda. Tuhan, tiap hari kami mau berjalan bersama Engkau, Ya, belajar dari Engkau, berubah ya. seperti Engkau, lewat kompak, lewat komunitas pemuritan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami terima semua kebenaran firman-Mu ini. Saudara, pergi, biarlah Engkau menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Bye, sampai kayak di. ketemu. Terima kasih, Edi. Terima kasih. kasih. Oke, sampai ketemu hari Senin ya. Sampai ketemu.